Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jason dari kelas STKJ 3. Di sini saya ingin membacakan cerita rakyat berjudul Danau Toba. Zaman dahulu di sebuah desa tinggallah seorang pemuda yang bernama Toba. Ia seorang yatim piatu. Ia selalu menghabiskan waktunya untuk bertani dan memancing ikan. Ia seorang pemuda yang sangat rajin, meskipun lahan pertanian tidak luas, namun bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Usia pemuda tersebut sudah cukup untuk menikah, namun ia memilih hidup sendiri. Suatu hari sepulang Toba bertani, ia langsung bergegas pergi ke sungai untuk mencari ikan. Sesampainya ia di sungai, Toba langsung melemparkan kailnya dan menunggu kailnya dimakan ikan. Ia pun sangat berharap agar mendapatkan ikan. Akhirnya kail yang dilemparkan mulai bergoyang-goyang. Ia pun langsung menarik kail tersebut. Toba sangat senang. Ia mendapatkan ikan yang sangat besar dan berwarna keemasan. Ia sangat gembira dan langsung memasukkan ikan tersebut ke dalam keranjang ikan. Ia pun segera bergegas pulang ke rumah dan memakan ikan yang lezat. Sesampainya ia di rumah, ikan pancingan langsung ia simpan di dapur. Ketika hendak memanggang ikan tersebut, ternyata persediaan kayu bakar habis. Ia pun segera mencari kayu bakar ke dalam hutan. Ia pun terus membayangkan ikan panggang yang sangat lezat. Setelah ia mendapatkan kayu bakar, ia segera pulang ke rumah. Sesampainya ia di rumah, alangkah terkejutnya BK-nya ngapain itu BK? melihat makanan sudah tersedia di atas goblok. meja. Makanan terlihat sangat lezat, namun ia sangat terkejut dan bingung. Siapa yang sudah memasak makanan tersebut? Ia pun teringat ikan tangkapannya. Ia segera kembali ke dapur, namun ikan tersebut tidak ia temukan. Karena sudah lelah dan perutnya sudah mulai terasa lapar, ia pun segera memakan makanan tersebut. Enggak nyampe semenit ya gue. Enggak nyampe semenit. Selesai makan, ia langsung kan masuk ke dalam kan kamarnya. 45 ya. Namun ia sangat terkejut Berapa detik ketika lagi? membuka pintu kamarnya. Ia melihat seorang gadis yang sedang 4 menit merapikan kamarnya. 45 detik. Gadis itu pun sangat terkejut dengan kedatangan Toba. Ia melihat gadis yang sangat cantik berada dalam kamarnya. "Hai, siapa kamu? Kenapa kamu berada di dalam rumahku?" tanya Toba. "Maafkan aku, Tuan. Namaku Putri. Aku tidak bermaksud untuk mengganggumu. Aku adalah jelmaan ikan yang kamu tangkap tadi siang," jawab si gadis cantik itu. Toba masih tidak percaya melihat gadis cantik di hadapannya adalah jelmaan seekor ikan. "Jika kamu mengizinkan, bolehkah saya tinggal di sini?" pinta gadis itu. "Baiklah, kamu boleh tinggal di rumahku," jawab Toba. Setelah berminggu-minggu Putri tinggal di rumah Toba, Toba mencoba melamarnya untuk dijadikan istri. "Baiklah Toba, aku bersedia kau jadikan istri. Namun ada satu syarat," kata Putri. "Apa syarat itu?" tanya Toba penasaran. Kita intro dulu. "Kamu harus berjanji tidak akan menceritakan asal-usulku kepada siapapun dan tetap menjaga rahasia ini sendiri," jawab Putri. "Baiklah Putri, aku tidak akan mengungkit masa lalumu dan menjaga rahasiamu ini," kata Toba. Setelah Toba berjanji akan menjaga rahasia Putri, mereka pun langsungkan pernikahan dan hidup bahagia. Setelah 1 tahun menikah, akhirnya mereka dikaruniai seorang bayi laki-laki. Bayi laki-laki tersebut diberi nama Samosir. Kehidupan Samosir membuat mereka semakin bahagia. Samosir tumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat, namun Samosir sedikit nakal. Samosir memiliki kebiasaan dan membuat orang tuanya heran. Ia mudah sekali lapar. Makanan yang harusnya dimakan 3 orang, ia memakannya sendiri. Pada suatu hari, sang ibu menyuruh anaknya untuk mengantarkan makan siang kepada ayahnya di ladang. Awalnya Samosir menolak, namun karena sang ibu terus memaksanya, ia pun segera bergegas mengantarkan makanan tersebut. Di tengah perjalanan, tiba-tiba perutnya terasa lapar. Ia langsung menghentikan perjalanan dan membuka bungkusan makanan yang dibawanya. Ia pun tidak menahan rasa lapar dan langsung memakan makanan tersebut. Ia menyisakan nasi
dan daging hanya sedikit. Setelah perutnya terisi, ia melanjutkan perjalanan sampai di ladang. Ia langsung memberikan makanan sisa tersebut kepada ayahnya. Kedatangan anaknya membuat Toba senang, karena ia menunggunya dan menahan lapar dan haus. Namun pada saat ia membuka bungkusnya yang dibawa anaknya, ia merasa sangat marah. "Kenapa kamu membawa makanan sisa untuk ayahmu yang seharian ini bekerja?" tanya Toba dengan nada yang sedikit tinggi. "Maafkan aku, ayah. Di tengah perjalanan tadi, tiba-tiba perutku lapar dan memakan sebagian makanan untuk ayah," jawab Samosir dengan merasa bersalah. Mendengar jawaban itu anaknya itu, Toba langsung memukul kepalanya. "Kau anak tidak tahu diri. Aku di sini menunggu dengan kelaparan. Kau malah memakannya. Dasar kau anak ikan," ucap Toba tanpa sadar. Samosir langsung beralih meninggalkan ayahnya dan segera menemui ibunya. Ia langsung menanyakan apakah ia benar-benar anak keturunan ikan. Mendengar ucapan anaknya, ibunya sangat terkejut dan menangis karena suaminya Toba melanggar rahasianya. "Anakku, dengarkanlah ibu. Sekarang kau naik ke atas bukit lereng yang paling tinggi," perintah ibunya. Tanpa banyak tanya lagi, Samosir langsung naik ke atas bukit lereng paling tinggi. Sang ibu pun segera beralih menuju sungai. Cuaca yang awalnya sangat cerah berubah menjadi gelap gulita. Hujan petir pun menyambar-nyambar. Pada saat itulah sang ibu melompat ke dalam air dan berubah menjadi ikan yang sangat besar. Beberapa menit kemudian, air sungai tersebut menguap ke mana-mana. Lama-kelamaan sungai itu meluas dan akhirnya berubah menjadi danau yang sangat besar, yang saat ini dikenal dengan sebutan Danau Toba. Pulau yang berada di tengah Danau Toba dikenal dengan nama Pulau Samosir. Pesan moral dari cerita rakyat asal-usul Danau Toba ini adalah tepati janji yang telah kamu ucapkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.